Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Solid dan maju. Terima kasih. Hari ini sehat dan semangat ya. Kita hari ini akan belajar tentang ketangguhan mental dan keteguhan hati ya. Kita akan belajar tentang bagaimana kita tetap tangguh, tetap kuat menghadapi seperti misal kritik, masukan-masukan yang sepertinya oh itu tidak benar ya, misalnya menurut kita sudah benar. Kemudian keteguhan hati ya, kalau orang Jawa bilang tetap hatinya ya. Nah itu yuk kita belajar ya. Nah ini saya ringkaskan dari buku Take Face Black Heart ya, karya Jin Ningju. Ya, di sini dikatakan jika Anda tidak memiliki wajah tebal, ya, Anda tidak akan dapat hidup sesuai keinginan Anda. Jika Anda tidak memiliki hati hitam, Anda tidak akan mampu menjalankan keputusan besar dalam hidup. Nah, maksudnya apa? Wajah tebal, make up-nya tebal, atau bagaimana ya? Jadi, wajah tebal itu, yuk kita lihat selanjutnya. Oh, mau catat dulu, oke. Jadi wajah tebal di sini bukan apa ya? Kalau kadang orang bilang memang wajah tebal itu bahasa Jawanya rai gedek atau wajah tembok ya. Artinya tidak tahu malu, tidak tahu malu. Oke, lanjut ya. Ya. Nah, ketangguhan mental ini maksudnya kita punya mental baja, ya, tahan terhadap kritik dan penolakan, serta tidak mudah menyerah, ya, ketika kita ditolak, ketika kita dikritik, ya, kita tetap pada tujuan kita. Tujuannya, asal tujuan itu memang baik ya, bukan tujuan yang tujuan kita secara pribadi yang menjadi tujuan kehidupan kita itu kita pegang. Nah, tidak mudah menyerah ya, intinya itu ketangguhan mental itu seperti itu. Kemudian keteguhan hati, tetap teguh dalam keyakinan dan dalam menghadapi tantangan dengan berfokus pada tujuan. Ini juga sama, keteguhan hati kita, yaitu keyakinan. Kita yakin kita punya nilai-nilai tersendiri, kita punya keyakinan yang kuat, sehingga dalam menghadapi tantangan, kita tetap berfokus pada tujuan kita. Nah, itu ya, mudah kok ini ya. Nah, selanjutnya, kalau tadi ada take face black heart, kita uraikan take face itu berarti tadi ya wajah tebal, artinya tidak mudah terpengaruh oleh kritik atau pandangan orang lain. Ya, pandangan orang lain bebas, silahkan kita menghargai. Tapi kita punya pandangan sendiri. Asal kita tahu itu benar. Sehingga mau ada kritik, kalau membangun kita bisa terapkan, kita serap. Tetapi kalau kritik itu hanya untuk menjelekkan, hanya untuk bahkan fitnah ya, kita abaikan aja itu. Jadi kita punya pandangan sendiri, punya prinsip sendiri, sehingga pandangan orang lain kita menghargai. Tapi kalau kita tidak cocok dengan pandangan itu, boleh kita tetap bertahan. Ya, itu namanya mental baja. Kemudian yang black heart. Black heart bukan berarti jahat ya, artinya hitam, hatinya hitam. Tapi di sini black heart itu keberanian untuk mengambil tindakan tanpa takut, takut disalahpahami. Ya, contohnya apa? Ada yang bisa kasih contoh. Takut disalahpahami itu bagaimana? Ayo, ada yang bisa memberi contoh enggak? Takut disalahpahami. Berani ngambil keputusan tanpa takut disalahpahami. Ada contohnya yang dalam kehidupan sehari-hari takut disalahpahami. Kalau kita punya prinsip benar, ya, hati hitam itu bukan, sekali lagi bukan jahat ya. Dulu saya waktu lihat baca bukunya sekilas, wah, black heart itu mesti orang yang hatinya jahat. Ternyata bukan. Tetapi suatu keberanian untuk menyampaikan, untuk mengungkapkan, apakah orang lain nanti bisa tersinggung
atau tidak, tapi kita menyampaikannya dengan bijak. Dan orang mau tersinggung mau tidak itu memang haknya orang lain, tetapi kita berani menyampaikan kalau itu benar, ya. Kalau itu selama itu benar, ya, tidak berasumsi dari pikiran kita sendiri, tapi itu kebenaran, kita berani tanpa takut disalahpahami. Itu black heart. Ya, jadi prinsip ini membantu seseorang tetap kuat dalam menghadapi tantangan hidup. Ya, itu tadi yang dikatakan bermental baja dan pantang menyerah. Ada yang mau kasih contoh? Ya, tentang wajah tebal. Bukan tidak tahu malu yang dalam pengertian negatif, ya. Wajah tebal itu tadi ya wajah apa? Tembok. Seperti itu. Apa contohnya? Thick face, black heart. Ada yang bisa kasih contohnya apa? Silakan, Butia. Ya. Oh iya, sebentar. Silakan, Butia. Ya, mungkin contoh kalau dari saya itu memang kan masih cimit ya di sini, jadi belum banyak pengalaman. Cuman untuk thick face ini saya apalagi orangnya sangat wong Solo, jadi kalau dulu itu belum berani untuk ngomong di depan umum. Sekarang kan di BPM Media Pratama mungkin kalau para penonton YouTube ya dan rekan-rekan BPM di sini tahu bahwa kita itu punya tugas sebagai moderator membawakan mengawali sebuah pelatihan kita yang berdiri di depan umum untuk membuka dan menyambut narasumber. Itu kalau saya tidak pakai thick face Bu Indah, mungkin saya nggak berani ngomong. Saya karena pasti kayak ada kritik mungkin dari orang, tapi orangnya nggak ngomong langsung ke kita kayak kok jadi moderator kok make upnya kurang kelihatan ya gitu. Jadi kan kadang-kadang pasti ada kritik seperti itu, tapi saya kalau thick face itu saya berusaha yang terbaik untuk diri saya dulu. Kalau saya udah puas ya saya pede, saya maju ke depan tuh udah tebel mukanya Bu. Bukan karena make upnya, tapi karena saya merasa puas dengan diri saya sendiri. Oke, aku udah memberikan yang tak bisa, aku sudah latihan, jadi saatnya raih gedeknya itu dipasang ketika berada di depan. Nah nanti kalau ada memang kritik ya saya harus menerima kritik itu justru sebagai sesuatu yang membangun untuk besoknya. Kalau bulan depannya saya moderator, saya pakai kritik yang kemarin yang memberitahu saya misalnya kemarin ngomongnya kecepatan Mbak, itu kan masuknya sebetulnya kritik ya, tapi kritik yang membangun. Nah itu bulan depannya ketika saya jadi moderator saya akan menjaga tempo bicara saya. Menurut saya thick face sangat berguna di situ Bu Indah. Iya Bu Indah. Thick face itu ya sama black heart itu ya. Kalau saya itu mungkin contoh dari tokoh aja ya. Saya tuh mengagumi Pak Ahok ya, karena boleh ya saya ngomong sih, tapi ini bukan politik ya, tapi saya mengagumi keberaniannya dia itu, berarti black heart-nya ya, think face-nya itu tetap dia punya, dikritik banyak orang, tetapi dia tahu prinsip kebenarannya, dia nggak goyah, bahkan sampai di penjara seperti itu ya. Nah, tapi justru pas dia di penjara banyak yang terkuak, malahan orang-orang yang jahat justru yang menjahati negara ini. Tapi ya bukan, maksudnya ini bukan politik ya, cuman itu saya belajar think face sama black heart dari tokoh sih, begitu Bu Indah. Baik, saya sampaikan bahwa apa yang kita bawakan itu kepada audiens, pada orang lain itu saya berani diri, ya raih gedek ya, tidak takut malu, karena kita sudah punya ada sejarah yang membuktikan bahwa apa yang saya sampaikan itu benar, karena dibuktikan. Oh ini misalkan Candi Borobudur ini dibuat gini, terus bahannya batu gini. Nah ini kan sudah nyata bahwa apa yang saya sampaikan itu benar, karena terbukti bahwa Borobudur itu memang terbukti dibuat dengan batu gitu, dengan besar ya. Itu jadi apa yang saya nyatakan itu
terbukti bahwa itu ada dan benar, itu saya berani mengatakan itu. Kalau hanya ngomong tapi tidak ada buktinya itu ya itu bohong itu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman semua ya. Semua intinya berani karena benar ya. Jadi ada kebenaran. Jadi dari Pak Andri tadi, seperti Pak Ahok itu berani karena benar. Dan tadi Pak Pur juga nambahkan untuk menyampaikan sesuatu itu benar karena ya, karena berdasarkan fakta ya. Jadi kebenaran kita nggak usah takut kalau itu fakta ya. Jadi kita tidak memanipulasi, tidak merubah. Juga Pak Tia tadi ya. Jadi take face itu bukan berarti terus yang negatif ya. Tidak tahu malu yang positif dalam pengertiannya tidak usah malu, bukan tidak tahu malu ya. Jadi waktu maju pertama kali itu tidak takut kritik. Kalau misalnya ada kekurangan nggak apa-apa, namanya belajar. Nah itu tadi yang take face ya. Black heart-nya apa tadi Mbak Tia itu bahwa apa yang dilakukan itu tidak takut untuk disalahpahami. Misalnya ada orang ngomong, wah tampilannya kok begitu gitu ya, apa disalahpahami, atau malah sebaliknya kok sombong gini. Nggak usah takut karena pikiran kita nggak ada ke situ. Jadi apa adanya, orang lain mau ngomong apa, kalau itu baik yang kita bisa serap, kita pakai, kalau tidak sudah forget it. Nah seperti itu ya. Jadi bagus tadi Mbak Tia contohnya, berani maju tanpa takut dikritik, tanpa takut disalahpahami. Karena baru awal itu ketika kita mau maju sering itu keluar pikiran-pikiran, nanti dibilang bagaimana, nanti dianggap bagaimana. Tapi ya kalau seperti make up misalnya, orang lain bilang kurang tebel apa, kalau itu memang membangun untuk kita bisa merubah lebih baik, kenapa tidak kita terima. Itu kritik yang membangun. Tapi kalau kita sudah merasa sudah cukup kok, nggak perlu ditebeli lagi, nanti terlalu tebel ya. Oke, jadi dalam menghadapi tantangan sekecil apapun dalam kehidupan sehari-hari ya, kita tetap bermental baja dan pantang menyerah. Nah, sekarang selanjutnya, mengapa penting dalam kehidupan pribadi? Nah, nih ya, kenapa penting? Kayak tadi Pak Tia, untuk kehidupan pribadi kan membangun diri untuk bisa lebih profesional ya. Punya kemampuan, punya kapasitas untuk bisa lebih dikembangkan. Nah itu, kalau tadi nggak ada take face black heart, ya takut, malu, nanti dibilang apa, nanti dipiye-piye ya, seperti itu. Jadi yang pertama yaitu membantu menghadapi kritik tanpa kehilangan kepercayaan diri. Sebenarnya siapa orang yang nggak mau dikritik, atau siapa yang mau dikritik, kan nggak mau, siapa yang mau dikritik, nggak mau. Tapi kalau orang yang sudah tahu ya, kritik itu tidak selalu buruk, tidak selalu harus kita tolak. Kalau mengkritik itu membuat kita menjadi lebih maju, oh benar, kita menyadari, memahami. Jadi kita bukan melihat orangnya siapa yang ngomong, oh sentimen sama aku. Bukan gitu, tetapi apa yang disampaikan itu benar nggak? Kalau kita nyari, oh iya, belum terpikirkan oleh saya. Oh iya, saya lagi memahami sekarang. Benar yang dia ngomong si A, si B misalnya. Itu justru kritik itu kita butuh untuk membangun diri, karena kita tidak bisa melihat diri kita sendiri. Ketika kita tampil, ketika kita berbicara, bertingkah laku, orang lain yang bisa melihat, dan itu masukan. Jadi input buat kita. Oke ya, jadi paham. Membantu menghadapi kritik tanpa kehilangan kepercayaan diri. Nah, berikutnya, menghilangkan rasa takut akan kegagalan dan penolakan. Menghilangkan rasa takut akan kegagalan dan penolakan. Kenapa? Karena kita bermental baja yang tadi ya. Nggak takut, mau gagal ya nggak apa-apa. Gagal kita usaha lagi, seperti kita naik sepeda, belajar jatuh, ya lagi, jatuh lagi, terus sampai kita bisa. Itu artinya kita bisa menghadapi kegagalan dengan positif ya, dengan positif thinking kita. Dan penolakan, ditolak nggak apa-apa. Kita jual sesuatu ya, kalau kita misalnya di BPR kita nawarkan seseorang ditolak, ya nggak apa-apa. Dicoba lagi atau ganti yang lain. Nah, kesempatan itu pasti masih ada. Ya, asal kita berpikiran positif. Nggak usah takut penolakan.
Ya, buktinya banyak orang nolak, tapi juga akhirnya juga ada orang yang pasti menerima. Ya, yang kedua, yang ketiga ya, untuk apa? Membangun ketahanan mental untuk mencapai tujuan. Kayak tadi kalau Mbak Tia, wah takut, aku malu nanti dibilang gini gitu, mentalnya nggak tahan, bisa sampai tujuannya, tujuannya saya kepengen bisa, saya kepengen mampu, saya kepengen nanti meningkat menjadi lebih profesional, itu tujuan pribadi. Tapi kalau tadi mentalnya nggak kuat, ya mau maju aja pikir-pikir, takut, malu, nggak bisa, nanti begini, nanti begitu ya. Jadi itu untuk pribadi, pentingnya untuk kehidupan pribadi seperti itu. Kemudian yang keempat, mengajarkan keseimbangan antara belas kasih dan ketegasan. Nah, black heart di sini bukan orang yang kejam, ya, yang jahat, yang kejam. Tetapi dalam hal yang positif, kita tetap memiliki belas kasihan walaupun kita harus tegas. Nah, itu saya dulu ingat waktu bekerja ya di kantor, bukan di sini. Waktu itu saya kena teguran karena saya berkali-kali datang kantor terlambat. Kenapa? Karena saya harus mengurus orang tua yang sakit di rumah sakit bolak-balik dan tidak ada orang lain, kan saya sendiri. Waktu itu saya memang dipanggil oleh HRD-nya. Biasanya orang ditegur tidak suka ya, tapi saya sudah nyadari saya ini sering izin, dan kalaupun harus dipanggil ya memang saya salah, saya tidak mengikuti aturan kantor, tetapi saya ada alasannya karena saya memang harus ngurus, masa tetangganya yang ngurus, kan mesti saya ya, orang tua sakit. Kemudian saya diberi surat peringatan pertama. Wah, itu luar biasa, seumur hidup belum pernah dapat surat dari itu. Tapi cara menyampaikannya ya, dia dengan tegas, tetapi juga bukan karena punya wewenang ya, kita oleh orang bilang apa, punya taring, punya kekuasaan terus langsung nunjuk-nunjuk kamu gini marah-marah nyala-nyalain, tetapi dengan enak, dengan dia berbicara enak, bahkan dia sampai bilang maaf ya Bu ya, itu pembukaan yang enak sekali didengar, bukan langsung Bu ini surat, ini Anda begini-begini, enggak, tetapi Bu maaf saya mau menyampaikan, dengan enak, dengan bijak dia sampaikan, saya bisa terima. Sebelumnya saya minta maaf dulu karena Ibu begini-begini, sehingga saya tahu salah saya apa. Bahkan sebelum dikatakan Bu, sebenarnya saya sudah tahu ya, saya ini sering terlambat. Jadi seperti itu, dengan memberikan sesuatu yang bagi orang lain itu tidak enak, tetapi dengan rasa belas kasih ya. Jadi tahu empati. Sebenarnya saya juga tahu Ibu kan baru susah, baru bolak-balik ke rumah sakit, mengurus orang tua yang sakit. Tetapi ini aturan kantor memang harus ditegakkan, harus disampaikan, dan itu memang tugas saya. Nah, itu artinya tegas. Jadi Ibu, kembali ini peringatan pertama. Ya, Ibu tahu sendiri nanti ada peringatan kedua, ketiga, tahu konsekuensinya, tahu Pak, saya bilang. Oke, terima kasih, nggak masalah Pak. Sekali lagi dia maaf, nggak apa-apa Pak, saya bisa terima. Dan saya memang ini ya, di luar aturan, saya memang tidak mematuhi aturan kantor karena masuk jam 8, saya kadang datangnya lebih, itu berapa kali memang aturan ketat seperti itu. Nah, itu artinya dia mempunyai keseimbangan antara belas kasihan, bijaksananya dia ya, dan ketegasan, sehingga orang lain akan tahu dan paham dengan caranya dia antara ketegasan dan belas kasihan. Baik, lanjut ya, prinsip-prinsip penting. Yang pertama, yang penting pertama adalah tidak perlu selalu disukai. Nah, kita kepingin kan menyenangkan banyak orang. Kalau punya teman-temannya senang semua sama aku, semuanya nanti kan semua baik sama aku harus menyenangkan mereka semua, mereka sudah baik kepada aku dan seterusnya. Nah, berarti kita ya tidak perlu selalu orang itu kita buat senang ya, tidak bisa menyenangkan banyak orang, semua orang. Itu akhirnya menghancurkan diri kita sendiri kalau kita mau menyenangkan semua orang dan kita melupakan diri kita sendiri. Itu artinya kita tidak takut kritik dan fokus pada pencapaian tujuan, sehingga kalau ada yang memang tidak suka ya haknya masing-masing. Ya. Kemudian yang pertama paham ya, jadi tidak selalu disukai, kita senangnya kan membuat orang lain senang.
Tetapi apakah dengan membuat orang lain senang itu melukai diri sendiri? Enggak. Kita memang bisa berbuat lebih baik untuk orang lain mungkin ya, melebihi kita, tetapi asal itu tidak merusak kita sendiri. Ya. Baik, yang kedua, kekuatan keberanian. Berani membuat keputusan meskipun sulit. Nah, membuat keputusan meskipun sulit itu karena kita pasti punya mental aja, punya keyakinan. Sulit, harus sulit, tapi memang harus menyampaikan kayak tadi ya, sulit karena HRD yang saya ceritakan tadi, teman saya itu, teman satu kantor itu sama saya baik kan, hubungannya baik, sehingga ketika dia sulit mau negur, kayak coba kalau hubungannya dekat mau menunjukkan kesalahannya itu rasanya kok di sini ya kurang ini ya, kurang nyaman saya mau menyampaikan karena dia teman dekatku misalnya. Tetapi kalau kita punya kekuatan keberanian ya kita bisa sampaikan meskipun hal itu sulit bagi kita. Yang ketiga, mengelola kritik dan tantangan. Jadi kita bisa mengelola yang tadi sudah dijelaskan ya, kritik yang membangun kita serap, kita pakai, tapi kalau yang enggak ya kita buang. Tantangan harus kita hadapi. Jadi jadikan kritik sebagai motivasi untuk maju. Tantangan itu membuat kita, kalau banyak orang bilang tantangan kita hadapi itu membuat kita menjadi lebih naik levelnya kalau kita berhasil naik lewati. Nah, karena kalau kita menghindar ya kita tidak akan bisa, seperti kita naik tangga ya memang harus capek naik tangga, tapi itu membuat kita menjadi naik level ya, tangganya. Tapi kalau kita malas, tidak mau ya tetap stuck di situ. Itu mengelola tantangan ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu etika pribadi. Tetap memiliki nilai moral yang jelas dan fokus pada apa yang benar, bukan yang populer. Kalau orang lain populer, korupsi tidak apa-apa, sudah biasa, tidak apa-apa. Tapi kita punya nilai moral ya, pada apa yang benar, yang kita anggap itu benar. Kalau kita korupsi misalnya itu sudah wajar, semua itu ya kok, itu ya itu. Tetapi itu populer ya, tetapi tidak sesuai dengan nilai moral kita pribadi. Maka kita pakai nilai moral yang jelas. Jadi fokus pada apa yang benar ya, benar dan populer. Tidak perlu mencari validasi orang lain. Ya, ketika kita difitnah, ketika kita diolok-olok, kalau itu kita tahu itu tidak benar, ya tidak perlu cari teman, aku kan tidak begitu ya, itu kok jelek-jelekan aku, padahal aku kan tidak perlu. Yang tahu diri kita sendiri dan yang di atas Tuhan tahu. Ya, sekalipun kita dipuji-puji, ya atau kita dipuji-puji orang, tapi kalau kita tahu sendiri, aku tidak seperti itu ya, hatiku ternyata tidak sebersih yang diomong orangnya baik begini-begini. Lebih baik orang lain mau ngomong apapun, sejelek apapun, kalau kita yakin kita sudah melakukan yang terbaik. Ya, seperti misalnya saya dulu merawat orang tua kalau sudah kondisi sakit, fisik lemah, ya, mungkin secara psikis pun juga lagi dalam tanda petik sakit ya, bisa ngomong sembarang. Dibilang misalnya kita rawat, dibilang, oh kadang nggak dikasih makan, gitu. Padahal nggak pernah selalu dikasih makan. Tapi namanya orang tua sudah berusia ya saya maklum, kakak saya datang, aku kok nggak percaya, bener nggak kasih dia, aku percaya terserah. Kalau nggak pun ya syukur. Jadi tidak perlu kita, oh enggak gitu terus marah-marah, biarin aja. Yang tahu kita sendiri sudah melakukan yang terbaik sudah. Mau dijelek-jelekan pun, mau percaya silahkan. Tapi saya tidak begitu, silahkan. Nah, berarti ada teman juga bisa seperti itu. Tapi meskipun saya dipuji-puji, kalau saya merasa saya belum memberikan yang terbaik untuk orang tua saya, maka ya tidak ada gunanya toh dipuji-puji. Oke, terus ya. Selanjutnya, aplikasi dalam hidup dan bisnis. Ya, untuk apa? Yang pertama, tidak perlu selalu disukai, yang tadi kita sudah bahas ya. Jadi kita fokus pada pencapaian tujuan itu dalam hidup maupun dalam bisnis. Dalam bisnis banyak orang yang tidak suka. Misalnya kita sebagai marketing, entah itu marketing bank, marketing asuransi, marketing properti. Kalau marketing asuransi biasanya kalau ketemu teman pada takut, pada minggir, takut ditawari ya, seperti tidak perlu takut. Jadi tidak disukai ya biar, yang penting kita tidak merugikan orang lain. Kita menawarkan, kalau tidak mau ya sudah, ya asal tidak ngejar-ngejar terus, ya dipaksa-paksa terus. Nah, kemudian kita fokus pada tujuan kita. Tujuan kita ya memang tugas kita, tujuan kita tidak disukai nggak apa-apa.
kita marketing punya target, punya tujuan, ya itu kita lakukan. Kemudian yang kedua, mengelola kritik. Jadikan kritik sebagai motivasi, itu tadi ya, malah tambah semangat, tambah baik. Yang ketiga, kekuatan keberanian. Nah, keberanian membuat keputusan yang tidak populer tadi ya, kita sudah bahas, itu diaplikasikan dalam bisnis pun juga bisa, ya, berani membuat keputusan yang tidak populer tadi. Yang lain misalnya melayani customer dengan cara yang biasa-biasa, kita yang tidak populer, yang memang itu bisa menarik dan kita melayani dengan ketulusan hati, ya. Itu kekuatan keberanian. Yang keempat yaitu etika pribadi. Ya, jadi kita tadi memiliki nilai moral yang jelas. Sehingga kalau kita sudah memiliki nilai itu, mau digoncang seperti apa, kita tetap berpegang pada prinsip kita. Oke? Nah, pelajaran penting apa yang kita terima hari ini? Bahwa tidak semua keputusan yang baik terlihat indah di mata orang. Keputusan, ya. Mungkin buat si A, si B oke, si B, si D, E, F, dan seterusnya mungkin kurang suka dengan keputusan itu. Karena keputusan itu kan, ya pasti pro kontra. Nah, yang kedua yaitu keberhasilan membutuhkan ketangguhan mental dan kebijaksanaan. Ya. Keberhasilan itu membutuhkan ketangguhan mental dan kebijaksanaan. Tanpa ketangguhan mental, ya, kita juga tidak bijaksana. Bagaimana kita bisa berhasil? Nah, itu ya. Kemudian menjaga keseimbangan antara prinsip moral dan pragmatis. Pragmatis itu apa? Pragma itu apa? Tindakan. Ya. Pragmatis itu yang bersifat praktek, ya. Prakteknya bagaimana? Tidak hanya prinsip moralnya aja, tetapi tindakannya beda. Nah, ini harus seimbang. Kalau memang prinsip moralnya baik, ya dilakukan. Jadi tidak hanya yang di sini prinsipnya baik, tapi dilakukannya berbeda. Ya. Sampai di sini paham ya, semoga dapat insight-insight baru dari pelajaran kita, pembahasan kita hari ini. Nah, sekarang masih ada tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip di atas. Tantangannya apa? Takut dianggap egois atau tidak peduli. Karena tadi ya, take face blackheart tadi dianggap egois, ya, tidak peduli. Sulit melepaskan keinginan untuk menyenangkan banyak orang. Nah, itu tadi sulit melepaskan karena wah nanti harusnya kita ada pekerjaan yang harus kita selesaikan dan dikejar waktu. Tapi teman-teman telepon, yuk reuni. Alah, enggak mau. Alah, ya, ada kata-kata yang buat kita jadi waduh enggak enak ya, sungkan ya. Mosok setahun sekali enggak bisa. Padahal kerjaan ini harus selesai. Dan ini perlu waktu yang cukup. Kalau ditinggal reuni besok paginya ketatalan nggak selesai tugasnya, misalnya seperti itu. Bagaimana kita menghadapi? Sulit ya, melepaskan keinginan untuk menyenangkan orang banyak. Terus nggak bisa ngomong gitu, ya wis ya tapi nanti tak pulang gak sih ya. Ternyata nih ngomong punya pulangnya ya sampai larut malam, kerjaannya terbengkalai. Nah itu ya, itu artinya nah itu artinya sulit melepaskan keinginan untuk menyenangkan banyak orang. Manusia itu makhluk sosial yang inginnya berinteraksi dengan baik dengan orang lain, sehingga kepengen menyenangkan orang lain. Bahkan ada orang yang tujuannya menyenangkan orang lain supaya dia menghormati aku, memuji aku, itu pun juga ada. Ya, tapi kita yang dimaksud di sini bukan itu, kita melakukannya untuk tujuan yang positif. Ya. Kemudian merasa bersalah ketika harus tegas terhadap orang lain. Mesake ya, kasihan ya, ternyata gini, terus merasa, aduh kenapa ya aku tadi kok. Tapi kalau itu memang prinsip kita, di situ ada nilai-nilai kebenarannya, ya kita nggak usah takut tegas. Misalnya, ya kayak tadi, ditegur ya ditegur aja. Dan orang yang tegas black heart itu juga bisa terima kritik, oh iya benar ya aku salah. Kita saling memahami. Kalau dalam satu tim kita saling memahami, enak ya kita bisa saling mengisi, saling mengingatkan, tidak ada yang tersinggung, tidak ada yang marah.
kita menyampaikan sesuatu juga dengan tadi ya antara belas kasih dan apa tadi ketegasan. Nah itu tadi. Kemudian kesulitan membedakan antara ketegasan dan kekejaman. Nah kok kejam, nanti aku dikira kejam. Padahal itu berkaitan dengan hal-hal yang memang harus kita katakan, harus kita sampaikan, itu ketegasan. Ya, kok kejam? Anak-anak misalnya, anaknya nangis terus minta es atau minta permen, masih batuk ya tadi, kita tegas, enggak. Lah kok kejam nun, kok jahat ya, misalnya bilang anak kecil, mamanya jahat, mama pelit, jahat. Padahal tujuannya ada tegas, tidak, itu bukan kejam. Bisa bedakan antara kejam, jahat ya toh, dengan yang tegas. Tegasnya ini untuk kebaikan anaknya sendiri, kan, itu ya. Oke, lanjut. Solusi mengatasi tantangan. Nah, solusinya apa sekarang? Yang pertama, ingat bahwa ketegasan bukan berarti jahat. Ya, bedakan antara ketegasan dengan kekejaman dan jahat tadi ya, kejahatan, jahat. Kan ya. Yang kedua, fokus pada tujuan jangka panjang, bukan opini sesaat. Ya toh, saat maju tadi Budia dibilang, wah ini gini, terus jadi, tapi tetap nggak apa-apa, apa yang bisa tak perbaiki dari yang disampaikan, kalau memang itu bisa membangun, kalau enggak ya sudah lewat aja, tidak usah dipikir. Tapi dengan berfokus kepada tujuan, ya, fokus pada tujuan jangka panjang. Jangka panjangnya aku kepengen lebih bisa meningkat lagi. Nah, ini yang menuntun kita pada tujuan, bukan opini tadi sesaat cuma dibilang gitu terus jadi malu, jadi takut, ya enggak apa-apa. Namanya berlatih terus enggak apa-apa. Kemudian yang ketiga, latihan diri untuk menerima kritik tanpa emosi berlebihan. Nah, ini yang sulit kadang ketika kita kritiknya juga mungkin rada kurang bijak ya cara menyampaikannya, kita jadi emosi. Wah, aku enggak gitu kok. Itu mesti nyari salah terus. Ini terus marah ya. Ketika orang lain menunjuk kita, terus kita jadi emosi, bahkan bisa berantem ya. Ya, itu kalau kita memahami itu, kita tidak akan menerima kritik dengan dengan pikirannya negatif, dengan sakit hati, dengan salah paham, tetapi dengan emosi yang wajar. Oh iya Pak, kita tenang aja ya. Kemudian seimbangkan ketegasan dengan empati ya, keseimbangan ketegasan dengan empati. Empati itu ya turut merasakan apa yang dia alami ya. Kalau simpati ya hanya ya kasihan dia kan begini, tapi empati itu lebih dalam ya. Kalau kita bilang saya berempati, artinya saya juga turut merasakan apa yang kamu rasakan. Nah, itu empati. Jadi tetap tegas tetapi juga dengan empati, sehingga ketegasan yang disampaikan itu bijak, tidak semena-mena, tidak asal ngomong, tetapi dia bisa memahami perasaannya, bagaimana saya bisa menyampaikannya dengan cara yang dia bisa terima dengan positif ya gitu. Oke, itu solusi mengatasi tantangan. Nah, sampai kepada kesimpulan ya, conclusionnya, Take Face Black Heart adalah prinsip yang membantu kita menjadi lebih tangguh secara mental. Dengan mental tangguh dan berkeyakinan, maka kita hidup lebih tenang. Apa maksudnya tenang? Kalau kita tenang itu maksudnya apa? Hidupnya kita tenang. Tenang itu bukan terus tenang, tidak ada apa-apa, tenang, sepi, ya tenang. Tenang itu banyak sekali hal yang positif dengan kita tenang. Tenang itu artinya apa? Tenang itu kita damai kalau kita tenang. Ya, kita menolak kepanikan. Kalau tidak kita panik, dengan tenang kita bisa produktif, bisa berpikir, bisa berkonsentrasi. Dengan tenang, apalagi ketenangan itu memang perlu muncul kekuatan saat kita tenang. Tapi kita ribut gini-gini, emosi dan lain-lain itu hilang semua, buyar. Jadi ketenangan itu banyak manfaat juga, membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Ya, kalau enggak banyak emosi, itu yang memicu banyak penyakit. Nah, tadi ya tenang. Kemudian selanjutnya jangan takut dikritik atau penolakan.
fokuslah pada tujuanmu tadi sudah ya. Kemudian ketegasan dan keberanian sangat penting untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Ketegasan, keberanian diulang-ulang terus ini karena ini penting sekali ketegasan tadi. Kemudian mulailah menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bekerja tim juga bisa diterapkan masing-masing. Kalau masing-masing punya mental ini semua, itu lebih nyambung ya. Jadi semuanya bisa saling membangun justru. Oke? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, cukup sekian. Oke. Selama itu saya kan dulu dosen di Politeknik. Terus selama 3 tahun lebih saya merawat istri saya, Bu. Ya, mungkin dalam kondisi kalau saya ngajar kan tidak bisa pergi, karena kalau pagi saya harus menjaga istri saya diperiksa itu sampai 2 tahun saya gitu. Saya ganti jam untuk ngajar, saya alihkan ke pagi, ke sore, karena pagi saya harus kerja menunggui istri dalam keadaan yang saat itu kan berat. Meskipun tim dokter ahli yang ada di Karyasi itu salah satu bagian adalah teman saya di gereja, ahli paru-paru. Nah, kemudian saya cerita tentang ini kepada mahasiswa-mahasiswa. Bagaimana kalau mata kuliah saya alihkan untuk sore hari atau malam, karena pagi saya harus tugas menjaga istri yang gawat itu. Nah, itu kan sebetulnya menyalahi aturan, tapi saya sudah koordinasi sama mahasiswa sama dosen-dosen yang ada di situ, menyadari ya oke Pak, boleh itu, asal tidak merugikan kampus ya itu. Nah, itu yang pertama, mental saya harus kuat, saya harus menyatakan hal yang benar, tidak saya buat-buat, tidak saya rekayasa supaya saya dapat izin untuk mengajarkan itu pada sore malam hari. Itu yang pertama itu. Jadi saya dengan membantu mental yang tangguh itu akan membuat kita lebih plong, lebih seperti ringan membebani hidup saya, karena saya sudah terbantu dengan apa yang saya sampaikan pada mahasiswa maupun dosen-dosen mandu di Politeknik itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini dasar saya, ya mungkin tidak umum itu tentang tema-tema ini. Saya menjalani pekerjaan saya, kebetulan saya dulu kan juga di pemasaran, jadi itu mental baja ya, wah itu sampai kuping bojo. Nah, itu saya pegang, karena dasar itu memberi kekuatan bagi saya untuk menjalankan pekerjaan. Wah sombong, bukan, karena itu tugas yang harus saya jalankan, benar-benar disampaikan dengan audien itu, bahwa apa yang saya sampaikan itu bukti nyata dan itu benar-benar bisa dinyatakan dalam praktek gitu ya. Itu yang harus menjadi prinsip saya waktu saya kerja di pemasaran itu ya. Itu Bu, itu. Baik, terima kasih Pak Pur. Jadi seperti yang disampaikan Pak Pur tadi, Pak Pur tetap pegang prinsip ya, tangguh menghadapi situasi apapun dalam kondisi istri sakit berat ya di rumah sakit, tetap tenang ya, nggak bingung, nggak stres ya, tapi tetap sedih itu pasti ada, tetapi bagaimana tugas itu masih tetap berjalan sehingga dialihkan ke sore hari atau malam hari. Nah, itu berkeyakinan untuk tetap tangguh, tetap tenang, itu tadi ada ya, dan keberanian untuk menyampaikan tadi. Jadi apa yang dialami juga disampaikan apa adanya, yaitu kebenaran. Jadi tetap mentalnya kuat
Ya, prinsip itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Juga tadi tentang marketing ya, ditolak sana sini ya. Dulu misal menawarkan produk apa ditolak, tetapi pasti dari yang menolak itu ada ya, ada yang bisa menerima walaupun tidak banyak. Dari misalnya kita 50 orang mungkin hanya 3-4 yang membeli. Tapi disitulah kita belajar untuk jatuh bangun terus, gagal tidak masalah, terus ulang-ulang terus sampai berhasil gitu ya. Itu tadi mental bajanya Pak Pur. Baik teman-teman, kalau tidak ada kita sudah selesai ya. Terima kasih, semoga apa yang kita pelajari hari ini bersama-sama itu bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita diingatkan tetap bermental baja dan berhati yang tadi apa judul awal tadi masih ingat apa? Mental yang tangguh, ketangguhan mental ya, dan hati yang teguh, keteguhan hati. Baik, sekian, terima kasih.